Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Malam tadi kajian kita adalah setentangan timbangan amal, yang intinya bahwa seluruh amalan-amalan kita sekecil apapun akan ditimbang. Dengan ditimbang itu diketahuilah oleh kita yang beramal bobot nilai kadarnya. Bahkan termasuk orang yang beramal juga ditimbang, dan catatan amal juga ditimbang. Begitu kalau kita ramu semua pendapat ulama. Yang kedua, kesimpulan atau intinya, timbangan itu pasti ada karena tercantum dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Qariyah, faman thaqulat mawazinuhu. Begitu juga dalam Quran surah Al-A'raf, surah Al-Mu'minun, dan surah Al-Anbiya. Cuma kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana bentuk rupa keadaan timbangan itu. Yang dibutuhkan adalah yakin dan percaya. Bagi Allah tidak perlu timbangan, karena Allah Maha tahu segala-gala. Bagi Allah tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tersembunyi. Tanpa timbangan pun Allah Maha tahu. Cuman dengan timbangan itu antara lain untuk menampakkan, khususnya kepada kita manusia, tentang nilai-nilai kita, bobot kadar amalan kita, agar kita betul-betul merasakan keadilan Allah, karena Allah tidak zalim kepada siapapun juga. Nah, malam kini sesuai dengan judul kita lanjutkan dengan Al-Haud atau Telaga Nabi. Salah satu yang wajib pula kita imani atau kita yakini tanpa ragu sedikit pun, nanti di mahsyar begitu menurut pendapat mayoritas sebagian besar ulama, ada namanya haud. Haud. Haud itu adalah tampik di mana berkumpul air yang sangat banyak. Di orang namanya danau atau telaga. Kita pakailah terjemahnya telaga, namanya telaga Nabi. Di kondisi saat di mana nanti kita manusia, juga jin-jin dan makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu dan tidak diberitahu, dihimpun, dikumpul di mahsyar, sampai kita berkumpul dalam keadaan uratan gurlan buhman, dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan buhman. Buhman bahamim, panjang, buhman. Arti buhman itu adalah laisa ma'ahum syai'. Kita manusia tidak punya apa-apa dan tidak ada apa-apa di kita. Dan juga tidak membawa apa-apa. Namanya buhman, dalam keadaan tidak ada apa-apanya. Kondisi ketika di mahsyar itu sebagaimana kita jalihkan dalam kajian yang telah berlalu, di mana matahari akhirat nanti turun syamsu yaumul qiyamah min khalq, sangat dekat.
hatta takuna minhum kamigdari mil, sehingga begitu saking dekatnya matahari, kira-kira sebatas 1 mil. Ada yang memahami ulama kita itu sabana-bana hakiki, itu sabana-bana matahari sangat didekatkan sehingga jaraknya 1 mil. Ada juga yang memahami panas luar biasa seakan-akan matahari 1 mil. Kalau orang awak sajangka katanya kan. Kalau sajangka itu susah kita percaya. Kami bisa dijuluk aja. Nah, bisa judul kan. Barangkali itu menggambarkan betapa dahsyat dan panas luar biasa. Kemudian dikatakan dalam hadis sahih Muslim, fayakunu nasu ala qadri amalihim fil araq. Manusia-manusia itu kita keringat bercucuran sesuai dengan kadar amal gitu atau perbuatan gitu. Faminhum, di antara manusia, mayakunu ila ka'bah, ada keringatnya sampai ke tumit, ada yang ila rukbatai, sampai ke 2 lutut, ada yang keringatnya membenam sampai kepada hakwai, kepada pinggang, terbenam di pinggang. Bahkan ada nanti yang sampai kepada benar-benar tenggelam dengan keringat mencapai telinga. Kondisi panas luar biasa. Tidak sulit je dah. Semalam kiranya di Bukit Tinggi banjir. Risiko tidak? Kan tidak sulit kita memahami. Cukup biasa-biasa saja. Kira Bukit Tinggi di Islah dan di di Tiga Balai itu sampai ke Tanah Jual kan terbenam. Awak risiko? Tidak ada. Itu gambarannya begitu. Jadi ada orang yang nanti dia kira dibenamkan oleh peluhnya sendiri karena saking panas, dan memang mereka tidak bersiap untuk menghadapi itu, tidak yakin. Di alam suasana yang semikian hebat itu tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Tentu haus jadi. Kondisi mahsyar ketika itu tidak ada pohon, tidak ada sungai, tidak ada bukit dan gunung dan lembah. Maka yang paling sangat dibutuhkan adalah air. Barangkali kalau kita telah pernah ke gurun, barangkali tahu kita butuh air. Atau bagi siapa telah ke Makkah, dari Makkah Madinah itu sansai gurun batu dan gunung pasir. Kalau kondisi di dunia terkait itu, bayangkan nanti di akhirat. Datar, panas, di bawah panas, di atas panas, ditenggelamkan oleh peluh, kita bertelanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Tidak ada yang bisa membantu. Siapapun kita, tidak ada ketika itu nilai. Semua pangkat, semua jabatan, semua status, kedudukan, tepilah di tangan. Maka kita mati bati lanjang itu tidak boleh bawa. Kan semua atribut kita ketika mati dibuka ketika mati. Tidak boleh bawa. Cuma ditutup dengan kapan supaya jangan nampak. Nah di situ salah habis kita semua. Ketika mati itu kalau kita ambil pelajaran, kafa bil mauti, cukuplah mati itu jadi pelajaran berharga. Siapa yang ingin pelajaran cukup nak tahu bahasa apa yang dipanggak, dipamer, dibanggakan, sehingga sombong, angkuh dan segala macam, ya mati habis. Nanti hidup lagi ya tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah kondisi di mahsyar itulah ini bikin haus luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini faratukum alal haudi, saya terlebih dulu datang ke telaga.
untuk mempersiapkan segala sesuatunya buat minum kalian. Siapa yang minum telaga Nabi, lam yazma abadan, dia tidak akan haus lagi. Likulli nabiyyin haudan, setiap nabi memiliki telaga. Letak telaga itu menurut mayoritas ulama, sesuai dengan riwayat-riwayat, adalah sebelum titian sirat, masih di mahsyar. Nah, setiap nabi mempunyai telaga. Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Nabi-nabi Rasul punya telaga untuk minum umatnya masing-masing. Dan masing-masing Nabi dan Rasul itu sangat membanggakan telaganya. Siapa yang paling banyak mengunjungi telaganya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni, aku sangat berharap sekali an akuna aktsarahum warida, telagaku yang paling banyak dikunjungi. Karena memang kita umat Muhammad sangat banyak. Dan nabi-nabi, rasul-rasul berbangga dengan banyak umat masing-masing. Dikatakan, ana mukatsirum bikumul umam, saya nanti di sana bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Tapi jumlah itu kini dikurangi dengan KB. Sehingga yang paling banyak orang Tiongkok ini. Tiongkok dan orang India kan. Kaji kita nak itu. Beliau mempersiapkan telaga untuk minum. Siapa yang minum tidak akan haus-haus. Beliau kita gambarkan kondisi telaga itu sesuai hadis-hadis, kita ringkas-ringkas lah. Yang pertama, letak telaga itu masih di mahsyar. Masih di mahsyar. Airnya, air telaga Nabi itu sangat jernih, putih. Kadang-kadang beliau menggambarkan airnya lebih putih daripada susu. Kadang-kadang beliau menggambarkan lebih putih daripada perak, lebih putih daripada salju. Intinya air telaga Nabi itu sangat jernih, putih, bening, luar biasa, dan harumnya melebihi harum minyak kasturi apapun. Jaminannya, siapa yang meminum walaupun agak sedikit tidak akan merasakan haus lagi. Jaminan gitu. Sementara kondisi kita di mahsyar, haus yang mendera-dera, yang menjadi-jadi, semua orang butuh minum. Dan luas telaga Nabi itu saking luasnya, sehingga kadang-kadang beliau menggambarkan saking luasnya itu sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan kuda. Yang panjangnya hampir sama dengan lebarannya. Terkadang beliau menggambarkan dengan jarak daerah. Misalnya beliau menggambarkan jaraknya ya antara San'a di Yaman dengan Ailah. Ada sekian banyak hadis itu kita buat sekeringkasan mencari waktu itu kan, bahwa Nabi menggambarkan luas telaga beliau itu tergantung siapa yang bertanya. Kenapa? Supaya tertangkap bahwa telaga beliau sangat luas, lebar, dan gelas-gelasnya, gayung-gayung telaga itu sebanyak bintang di langit, kira-kira begitu. Digambarkan ya kendi-kendi, bejana-bejana, tekong-tekong, gale-gale, aniyatuhu kana dinujum, sebanyak bintang di langit. Itu kan gambaran bara banyak, karena umat Nabi kan banyak. Yang menjadi masalah, apakah setiap umat Nabi Muhammad dapat minum? Dan bagaimana beliau mengenal
umat yang banyak. Karena tidak ada yang pernah ketemu dengan beliau. KTP kan ada, foto ada. Dan itu pernah ditanyakan ke Nabi, bagaimana beliau mengenal umat beliau yang saking banyak itu. Kata beliau menjawab, lakum sima, kalian tu mempunyai tanda spesial yang tidak ada tanda itu bagi umat nabi-nabi lain, umat rasul-rasul lain. Melalui tanda itulah aku kenal. Apa tandanya? Itu guran muhajjalin min athal wudu. Itu cahaya yang bersinar daripada anggota-anggota wudu. Anggota-anggota gitu kita memantulkan suatu cahaya tersendiri. Namanya aura, apa namanya itu? Cahaya, sinar, tapi jangan bayang lo cahaya mereka. Di dunia saya lah nampak orang. Kau orang kau sembahyang kan, dia berhasil. Dan dia nampak beda di dunia kan. Kabarnya di Andalusia, Spanyol. Dulu ketika terjadi pengusiran umat Islam besar-besaran karena mereka hampir menguasai Eropa, kalah. Bagaimana mereka raja situ membedakan kaum muslimin dengan orang non muslimin? Cari wajahnya. Kalau wajahnya bersih, ada aura, itu muslimin, buang. Pilih mau keluar dari negara Spanyol atau robah agama atau di penjara. Di dunia bisa kita mencari sianan mukonya lagi disentuh air wudu. Apalagi di akhirat yang memang ada cara khusus, cara spesial. Nabi sendiri mengatakan, aku dapat mengenali kalian melalui cahaya itu. Coba bayangkan kalau orang tak pernah berwudu. Baca. Tak pernah berwudu, mandi lagi, basuh cetok lagi, tapi tak berwudu. Lagi kah percaya aku? Itu ragu kan? Berarti mereka tidak dapat minum, karena tidak semua umat Nabi minum. Orang berjubel, berdesak-desak, bertumpuk-tumpuk, antrian panjang lah di telaga Nabi. Ada yang diusir, ada yang dihalangi. Kata Nabi, itu kan umatku. Kenapa mereka diusir? Kenapa dihalangi? Dijawab, wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak. Apakah engkau ya Muhammad tahu ana mereka lakukan sepeninggal engkau? Mereka telah merubah ajaranmu. Mereka telah membikin ajaran-ajaran, dan apa ajaranmu telah ditinggalkan. Ahdatsu, telah membikin membuat-buat ajaran. Salah satu kekhawatiran kita dalam agama, kalau tidak berilmu kita dalam agama, akhirnya kita mengamalkan ajaran agama tidak berdasarkan petunjuk. Siapapun yang mengamalkan ajaran agama yang tidak sesuai petunjuk Nabi, berarti mereka menciptakan cara-cara beribadah. Maka siapa yang bikin cara-cara, merubah-rubah apa yang telah Nabi tuntunkan, mereka tidak akan mendapat minum sedeguk pun, diusir. Maka dikasih tahu kepada malaikat-malaikat petugas di sekeliling tenaga, kau ciri-ciri orang yang tak boleh. Nabi Muhammad sendiri tak tahu. Maka diusir oleh malaikat petugas. Orang itu tak boleh. Para pelaku bid'ah namanya. Bid'ah sepada bid'ah, bukan bid'ah paling penepek. Itu membikin-bikin, membuat-buat sesuatu ajaran, sesuatu cara beribadah di luar yang diajarkan menyerupai ibadah itu sendiri. Nama bid'ah. Bukan khilafiyah bid'ah. Memang tidak ada dasarnya. Mereka nanti akan dibuang, disingkirkan, dihalangi menuju jalan Nabi. Tidak dapat. Maka oleh sebab itu, bagaimana kiat kita
supaya kita termasuk orang yang bisa minum telaga Nabi sehingga tak haus. Salah satu cara adalah tingkatkan iman dan amal saleh. Kemudian tambahi ilmu, yang dengan ilmu itulah kita tahu nama dan sunnah Nabi, nama dan ajaran-ajaran yang tak berdasar. Maka kita harus berilmu tentang amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kita terjebak dan terjerembab. Yang saku kita memang ajaran Nabi atau ibadah kiranya ciptaan karya atau bikinan orang yang pandai membikin ajaran. Dan makin akhir zaman, makin banyak orang pesong, orang gelincirkan, orang sesatkan bagi orang yang tak berilmu. Itu berbahayanya, nanti mereka akan ditolak di hari akhirat. Ketika Nabi dipanggil sebagai saksi dan diperhadapkan kita dengan Nabi, apakah ini yang engkau ajarkan kepada mereka ya Muhammad? Kalau Nabi ngecanda, kena gitu. Contoh salah, Gindo ke panggil yang Gindo juga. Gindo. Dipreso Gindo. Lalu Nabi dihadapkan. Apakah memang yang apakah yang seperti diamalkan si Gindo ko yang diajarkan Nabi? Kalau Nabi ngecanda enggak. Ini pandai-pandai si Gindo. Kena ya, Pak. Nah, orang yang bikin ajaran, membuat ajaran, celaka nanti. Mereka nanti akan ditolak, tidak diterima. Di telaga Nabi mereka diusir, dicampak, dibuang, dialai, maka hauslah menjadi-jadi. Tetapi siapa yang beramal saleh dengan ilmu, di samping beriman, dan menghindari praktek ibadah yang tidak berdasar, mudah-mudahan mendapat minum telaga Nabi yang sangat dibutuhkan di hari itu. Wabuko seceko sari apa so nam paling kita kajakan nasir. Aye kita kajakan mah. Sari nam paling dulu kita wabuko joko kan aye. Itu sehari. Bagaimana kalau kondisi luar biasa nanti di akhirat? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada berkah manfaatnya untuk kita bersama, dengan kesimpulan bahwa salah satu yang kita imani, kita yakini kebenarannya, ada nanti namanya telaga Nabi, di mana air telaga Nabi itu sangat deras, langsung alirannya dari surga, Al-Kautsar, dan jernih, putih, bersih. Siapa minum tak pernah haus. Kondisi kita manusia haus mendera-dera, panas luar biasa, sangat butuh minum. Tetapi tidak semua orang yang bisa minum ketika itu. Itulah yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.